Anak balita belum saatnya mainan HP, main apa dong? No Sabrang bicara aplikasi Saya baru. minta satu kelas. Gitu. Oke, boleh. Di kelas itu sama dia dibikin bioskop film. Dia bikin Mari peraturan di kita sekolah. tonton dulu ilustrasi dalam video berikut Sini aja ini. kakek ya. Jila mau di sini juga nggak? Mau. Nggak mau. Nih, dah. Itu anak baru 2 tahun. Belum saatnya mainan HP. Mainannya mainan ini aja ya. Terus ini mau main ini nggak? Ini mau main ini nggak? Mau. Oke. Ambil yang mana? Ini. Mulu. Yang ini. Ini namanya apa? Ini apa namanya nih? Bebek. Bebek. Ini namanya apa nih? Buang. Beruang. Udah ya? Dah. Sekarang kalau bebek bunyinya gimana? Kuak, kuak. Wah. Lihatnya ke sana dong, itu kan saya lihat ke sana. Ini bunyinya gimana nih? Kuak, kuak. Coba kalau ini apa ini? Bek. Mbe. Gimana bunyinya? Bek. Kalau gimana bunyinya? Bek. Bek. Mbe, gitu dong. Kalau mbe sama bebek nih. Ini mbe, ini bebek. Kalau bunyinya bareng, Ayo. ayo dong. Itu lihat itu. Tuh, itu. Sini dong. Sini nih. Sini dong. Gimana bunyinya? Kalau apa itu? Tinggi. Ini apa sih? Tinggi. Jangan membelakangi kamera tuh. Ini namanya apa ini? Ke sini. Tuh. Ini apa ini? Terus kalau ini? Sini nih, ke sini. Nah, ke situ. Nah, kalau ini apa ini namanya nih? Bek. Gimana bunyinya? Bek. Kalau berantem bunyinya gimana? Wek 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 wek. Mbek. Wek 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 wek. Mbek. Wek 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 wek. Mbek. Duduk. Duduk, Bek. Terus kayak ini bunyinya gimana nih? Bebek. Itu dulu. Bingung kan? Kalau itu bunyinya gimana ya? Buang. Beruang gimana bunyinya? A, u. Bukan, itu monyet. Kalau monyet gimana bunyinya? A. A, u. Mana tuh? Tuh. Bapak bonet. Hah? Budaya. Mana gambar monyet? Ambil sini. Tuh. Tuh. Ayah? Oh, di perutnya, perut ayah. Gini sini aja, udah nggak apa-apa. Ini aja nih. Kayak ini aja ya. Oke. Sini, ini mau cerita. Nah, nanti kalau Jila udah besar, jangan mainan HP-nya, jangan pakai Facebook, jangan pakai Instagram, sebab itu mah buat orang-orang yang main-main, tapi pakainya simbolik. Kalau simbolik itu nanti apa yang dipoto, apa yang di-share sama Jila itu nanti jadi masuk ke dalam kotak. Nanti kalau Jila itu mau kuliah dilihat. Oh, ternyata Jila calon dokter gitu ya. Jila mau jadi dokter? Iya, mau. Nggak mau, pengen jadi apa? Jila pengen jadi tentara? Polisi aja? Mau jadi apa? Ditanya. Itu ada itunya, bunyi itu. Kalau besar Jila mau jadi apa? Ibu guru? Mau jadi polwan? Ya, tidak. Jangan dibuka-buka, malu. Tuh, kelihatan di situ. Wah, gitu dong. Coba. Wah, gitu. Wah, bunyi dong. Wah. Yang keras bunyinya, coba. Bunyi embe yang keras. Bek. Kalau bunyi kucing, Beong-beong.
Lah, kok begitu? Meong. Meong-meong. Terus yang ayam bunyinya gimana ayam? Ih, ayam nggak tahu bunyinya. Wak. Itu mah embe. Ayam mana ayam bunyinya? Tanya sama ibu dong. Ibu, ayam bunyinya gimana gitu. Wak, wak, wak. Bebek itu. Bunyi ayam petok, petok, petok gitu. Kalau bebek? Suara mobil. Ayo, mobil. Ayo, suara mobil pindah di bawah sini ya. Kok batuk sih? Kok batuk sih? Tuh. Suara kapal. Suara itu suara apa lagi? Suara lagi apa lagi? Ayo, suara. Kalau suara Mbak Isti gimana? Mbak Isti bunyinya gimana? Kalau manggil Jila? Jila. Itu. Ada di atas. Ada? Enggak, kerja kok. Sama Om Bayu eta. Hah? Sama Om Bayu eta. Kok tahu sih? Di mana katanya mainnya? Jualan ayam. Jalan-jalan ke mall sama siapa? Jalan-jalan sama siapa? Apain itu? Beres. Ngapain itu? Tadi. Kereta api. Bukan ada api, bukan. Gitu. Gitu duduknya. Duduk di kereta api kayak begitu. Emang Jila pernah naik kereta api? Aik. Naik mobil. Kalau kereta api bunyinya gimana kereta api? Tut, tut. Oh iya, itu mah Eyang Putri, tut mah. Eyang Putri, tut mah. Bukan. Bukan. Udah sekolah belum? Udah. Sekolahnya di mana? Itu. Belajar apa dong? Belajar apa dong? Kok batuk? Kok batuk? Kok batuk? Aduh, 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 aduh. Perilaku yang Anda ajarkan sesuai dengan dunia yang akan dihadapi si anak ini. Kalau Anda tidak pernah main TikTok, bagaimana Anda mengajarkan perilaku bermain TikTok? Dunia baru ini sama sekali berbeda. Di sini ada yang pernah main blockchain. Bagaimana mengajarkan perilaku blockchain? Kenapa saya tidak setuju dengan definisi itu? Karena itu datang dari asumsi bahwa manusia pasti lebih tahu daripada yang lain. Menurut saya pendidikan adalah memberi ilmu kepada murid agar si murid punya keputusan untuk bersikap seperti apa. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak pengetahuannya, dia akan punya independensi sikap untuk bisa menentukan sikapnya seperti apa. Ini berhubungan dengan kalau lulus kuliah itu namanya wisuda. Artinya wisuda apa? Wisuda. Hampir semua saya baca kayak gitu. Iya, wisuda. Wisuda datang dari bahasa Sanskerta yang tadinya katakannya visuddhi. Visuddha adalah orangnya, prosesnya adalah visuddhi. Visuddhi itu artinya orang yang sudah mandiri, orang yang sudah independen, orang yang sudah tidak terpengaruh oleh sekitarnya, dia sudah menjadi dirinya sendiri. Visuddhi. Jadi kita memberi ilmu kepada si murid
agar dia mampu menemukan dirinya sendiri untuk menjadi perannya dia di masyarakat sesuai dengan yang Tuhan ciptakan. Ini bersambungan juga dengan agama. Mohon maaf saya agak mustaq begitu. Ini juga berhubungan dengan agama, dengan hadis qudsinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhan. Jadi hidupnya adalah mengenal dirinya, bukan seperti. Karena kita tahu sendiri, sehebat-hebatnya orang pengen seperti Michael Jackson, sehebat-hebatnya dia akan menjadi Michael Jackson KW. Dia hanya bisa menjadi terhebat ketika menjadi versi dirinya yang paling baik, kan gitu. Jadi mohon maaf saya ngomong agak panjang ini ceramah. Ini fondasi kenapa saya pengen bikin aplikasi, saya pengen membuat aplikasi ini. Jadi begini, kemudian dengan parameter si anak, sebelum saya ke situ, asumsi saya begini, sekolah adalah tempat untuk menyiapkan si anak agar siap hidup di dunia sosial dan menjadi manusia yang produktif, sehingga dia diajari segala macam ilmu agar menjadi masyarakat yang produktif. Dan perlu saya ingatkan lagi bahwa sekolah itu ciptaan manusia. Kenapa saya ngomong ini? Karena ciptaan manusia boleh diubah. Kalau ciptaan Tuhan kita nggak mampu mengubah. Kalau ciptaan manusia berarti kita boleh mengevolusi, beradaptasi sistemnya. Ada beberapa hal yang membuat sekolah menjadi tidak kompatibel dengan dunia nyata. Ini yang harus kita ubah. Banyak hal. Misalnya salah satu contohnya gini. Kalau di dunia pekerjaan penting nggak yang namanya kerjasama? Kalau di kelas boleh nggak kerjasama? Kalau ujian kerjasama boleh? Kalau misalnya kalau sekarang ujian akhir gitu, duduk kerjasama gitu boleh kira-kira? Artinya kan kerjasama tidak mencontek, itu kan kerjasama pada sebuah konsep tertentu kan gitu. Tapi spiritnya kan sebenarnya kerjasama. Kalau spiritnya adalah kemalasan, saya setuju dilarang. Tapi kalau spiritnya kerjasama, sebenarnya kerjasama kita butuhkan. Anak-anak harus belajar kerjasama agar nanti di luar dia siap kerjasama kan gitu. Salah satu contohnya. Nggak usah contoh kebanyakan contoh. Kalau kuliah nih contohnya, kalau kamu nyontoh dari satu skripsi yang lain namanya plagiat. Kalau nyontoh dari 10 skripsi yang lain namanya riset. Betul gak? Ya nggak apa-apa lah. Evolusi ya kayak gitu. Kita ngelihat itu dan kemudian berevolusi. Nah, kemudian saya berpikir begini. Oke. Anak-anak dunia nyatanya sekarang berkomunikasinya sudah di dunia online. Anak-anak sekarang banyak menemukan ilmu di dunia online. Kenapa itu tidak bisa tertranslasi, terjemahkan menjadi keilmuan yang diakui di sekolah, kan gitu kemudian. Salah satu contohnya gini juga. Kalau Anda ngasih anak belajar naik sepeda, apakah langsung ditaruh di jalan raya? Berbahaya, betul nggak? Taruh di lapangan dulu atau di komplek dulu. Kalau anak-anak memang mainan di sosial media, kenapa kita nggak punya sosial media yang aman di sekolahan dulu nih? Satu sekolahan dulu aja. Sosial medianya kita ngobrol tentang keilmuan, kita ngobrol tentang apapun, itu penting di situ. Dan di sosial media itu sebenarnya potensi paling besarnya adalah kita exchange ilmu, saling bagi pengetahuan. Hanya problemnya yang ada sekarang adalah kalau kita ketemu ilmu baru, kita nggak ada cara untuk menyimpannya. Gimana menyimpannya? Karena ada teori neuroscience seperti mengatakan begini, informasi baru akan nempel dengan sendirinya ketika terkoneksi dengan 5 informasi lama. Kita tahu 5 informasi baru, ada informasi baru satu, itu kita connect langsung ingat, udah nggak usah ngapalin apa-apa. Misalnya gini, ada trik-trik gini, kita fokus 1 titik 30 detik itu meningkatkan kemampuan kognitif cukup signifikan. Saya ngomong gini nggak bullshit, karena saya membuktikan. Saya ngambil 3 mata kuliah sekaligus dalam 5 tahun, matematika, fisika, dan psikologi. Itu nggak ada yang mudah itu. Dan saya bukan orang yang pandai, IQ-nya tinggi banget, nggak juga. Ini cuma urusan kemampuan mencatat, kemampuan untuk berbicara dengan otakmu sendiri. Di sini ibu-ibu atau anak-anak, kalau pengalaman saya dulu,
Saya dari SD sampai SMA itu disuruh mencatat terus, tapi tidak pernah ada sekalipun pelajaran mencatat. Betul nggak? Karena kita merasa mencatat itu adalah arsip dari ilmu, which is sangat-sangat salah sama sekali. Mencatat bukanlah proses mengarsipkan ilmu, karena sehebat-hebatnya kamu mengarsipkan ilmu kalah sama satu flash disk. Flash disk isinya setengah 500 giga udah selesai, otakmu nggak cukup. Kalau ini ada quote-nya Einstein yang mengatakan begini, kalau sesuatu bisa ditulis ngapain diingat-ingat. Artinya pencatat itu bukanlah tempat mengarsip ilmu. Mencatat adalah proses berpikir. Jadi kalau kita pada proses mencatat yang benar, kita akan bisa ngobrol dengan otak kita sendiri. Ibu dari, kita pengen semua anak murid intelek. Ibu dari intelektual itu yang namanya perhatian. Ibu dari perhatian itu yang namanya curiosity, keingintahuan. Anda coba lihat, kalau anak Anda sedang curious, pengen tahu sesuatu, nggak usah ada yang nyuruh lah, dia akan nyari sendiri. Ibu di sini ada yang tahu Pokemon? Pokemon tahu ya? Ada berapa Pokemon? Oke, anak-anak pasti tahu. Pokemon ada 150. Periodic table ada berapa? Periodic table. Heboh negara Argentina karena serangan Roma itu loh. Helium nitogen nggak? Ya, itu anak-anak itu apal Pokemon 150, tapi nggak pernah bisa ngapalin yang namanya periodic table. Kenapa? Karena curiosity dan attention. Nah, anak-anak sekarang attentionnya itu ada di sosial media. Dia ngobrolnya gimana, ketemu ilmu apa dan seterusnya. Setelah dia ketemu ilmunya, harus ada metode untuk mencatat ilmu tersebut. Metode itu yang disebut sebagai Zettelkasten. Metode yang dikembangkan oleh Niklas Luhmann tahun 1960. Itu dalam waktu 30 tahun dia membuat 70 buku dan 600 jurnal ilmiah di berbagai bidang. Bukan dia sangat pandai, tapi dia punya metode mencatat. Sehingga hidupnya sangat santai, sehari cuma mencatat 5 hal, 5 paragraf aja catatannya. Sangat sedikit, 5 aja mencatat yang, dan bahkan mencatatnya hanya yang dia tertarik, bukan yang menurut dia penting. Yang menurut dia tertarik, seru nih tak catat, seru nih tak catat. Anak-anak sudah melakukan itu sebenarnya di statusnya, betul atau tidak? Statusnya kan dia nulis yang menurut dia menarik, cuman itu tidak direkonstruksi menjadi pemahaman, tidak direkonstruksi menjadi ilmu. Nah, Zettelkasten memungkinkan untuk si anak berstatus bersosial media, ngobrol, membagi, tapi kemudian menariknya menjadi komprehensi dalam metode Zettelkasten tersebut. Kalau mau dicari Google sendiri, Zettelkasten, itu bahasa Jerman, Zettelkasten. Itu artinya sleep box. Saya pernah ngomong, saya sekarang sedang proses bekerja sama dengan satu university. Saya klaimnya begini, Anda butuh belajar 4 tahun kuliah, Anda bisa memakan semua ilmunya itu dalam waktu 1,5 tahun kalau Anda melakukan ini. Anda nggak akan kehilangan waktu bermain, nggak akan kehilangan waktu main game, sosial media. Anda melakukan ini setiap hari 1 jam saja, komprehensi keilmuanmu akan meningkat cepat. Nah, itu yang menurut saya perlu kita lakukan untuk menghadapi keadaan yang berbeda ini loh. Karena kita tidak bisa memaksa si anak untuk belajar kapan, tapi si anak selalu menemukan hal-hal yang menyenangkan setiap hari. Nah, itu sayang kalau hal yang baru, ini istilahnya stumble upon learning, learning by stumble upon, artinya belajar dengan ketemu nggak sengaja. Lihat timeline, bagus sih, lihat timeline, bagus sih, kan gitu. Cuman problemnya adalah itu nggak diambil dan ditaruh menjadi extension dari brain tersebut. Kalau kita simbolik menyediakan metodologi untuk bisa menyimpan ilmu piece bit itu, kecil-kecil itu, untuk disimpan menjadi komprehensi ilmu di second brain-nya si murid. Keuntungannya untuk guru, seperti percobaannya Russell Ackoff. Ini kalau kita mengimplementasi ini ya, keuntungannya untuk guru gini. Karena si anak sudah berinvestasi misalnya 3 jam untuk belajar mencatat dan dia melakukan, artinya otaknya bisa kita monitor nih, brainnya bisa kita monitor. Kamu tertariknya di apa sih, perkembangannya gimana sih, networknya seberapa sih, sambungannya dan seterusnya. Itu langsung bisa dimonitor oleh guru dan langsung bisa kelihatan arah ketertarikannya kemana. Nomor 1. Nomor 2,
Anda pernah dengar salah satu tokoh pendidikan tahun 19